pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai Adam Smith ya. Jadi Adam Smith ini hidup di tahun 1723 sampai dengan 1790 dan dia adalah salah satu tokoh yang berpengaruh dalam sejarah ekonomi dan seringkali disebut sebagai bapak ekonomi modern. Dalam karyanya yang paling terkenal, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation, yang diterbitkan di tahun 1776. Kemudian dari karyanya itu kemudian menjadi landasan dari teori ekonomi klasik dan memperkenalkan banyak konsep dasar atau fundamental yang masih relevan hingga saat ini. Nah, salah satu gagasan paling terkenal dari Adam Smith adalah konsep tentang tangan tak terlihat atau invisible hand. Nah, ia mengemukakan bahwa individu yang mengejar kepentingan pribadi itu secara tidak sadar akan mempromosikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Nah, Adam Smith ini dia berargumen bahwa dalam sebuah pasar bebas, individu cenderung untuk berproduksi dan menjual barang yang paling diminati oleh orang lain dengan harga yang mampu mereka bayar. Nah, melalui proses ini, pasokan dan permintaan akan secara alami mencapai keseimbangan, kemudian juga menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien. Nah, misalnya seorang pembuat roti yang ingin mencari keuntungan, maka ia akan berusaha untuk membuat roti yang disukai oleh pelanggan atau konsumen, tentu dengan harga yang kompetitif. Nah, tanpa ada niat yang eksplisit untuk melayani masyarakat, ia justru berkontribusi pada penyediaan makanan yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Itu contoh dari invisible hand, tangan tak terlihat. Karena dalam konteks pembagian kerja, Adam Smith juga sangat menekankan pentingnya pembagian kerja dalam meningkatkan produktivitas. Nah, dalam karyanya The Wealth of Nation, ia menggambarkan bagaimana pembagian kerja di pabrik paku itu menghasilkan peningkatan produktivitas yang luar biasa. Nah, dengan memecah proses produksi menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana dan memungkinkan pekerja untuk menjadi sangat terampil dalam tugas spesifik mereka, kemudian efisiensi meningkat dan biaya produksinya menurun. Nah, pembagian kerja itu juga memungkinkan perkembangan inovasi karena individu itu dapat lebih fokus pada penyempurnaan bagian kecil dari proses produksi. Misalnya contoh nyata dari hal ini dapat dilihat dalam industri modern seperti manufaktur mobil, di mana proses produksi itu dibagi menjadi ratusan tugas kecil yang dilakukan oleh pekerja atau robot yang terampil dalam tugas itu, kemudian menghasilkan produk dengan biaya yang lebih rendah dan kualitas yang lebih tinggi. Lalu bagaimana tentang nilai dan harga? Nah, Smith ini dia mengembangkan teori nilai itu berdasarkan biaya tenaga kerja. Nah, menurut dia nilai suatu barang dalam keadaan primitif tanpa uang atau pasar itu ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Nah, dalam konteks pasar modern,
Harga barang itu diatur oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Nah, Smith pada akhirnya membedakan antara harga alamiah dan harga pasar. Nah, harga alamiah ini mencerminkan biaya produksi yang terdiri dari upah tenaga kerja, sewa tanah, dan juga keuntungan modal. Sedangkan harga pasar di sisi lain adalah harga di mana barang dijual dalam pasar bebas dan dapat berfluktuasi berdasarkan perubahan permintaan dan penawaran. Misalnya, jika permintaan untuk kulit sepatu kulit meningkat secara tiba-tiba, maka harga pasar akan naik di atas harga alamiah karena penjual itu dapat memanfaatkan kelangkaan. Akan tetapi, namun dalam jangka panjang lebih banyak produsen akan memasuki pasar sepatu kulit karena keuntungan yang lebih tinggi yang kemudian akan menurunkan harga kembali mendekati harga alamiah gitu. Smith juga berbicara mengenai peran pemerintah. Jadi meskipun Adam Smith adalah pendukung kuat dari kebebasan pasar, ia juga mengakui peran penting dari pemerintah dalam ekonomi. Ia mengidentifikasi beberapa fungsi yang tidak dapat dicapai secara efektif oleh pasar bebas dan memerlukan campur tangan pemerintah. Misalnya dalam konteks pertahanan nasional, melindungi negara dari agresi eksternal adalah salah satu fungsi utama pemerintah. Kemudian penegakan hukum dan ketertiban. Pemerintah harus menjaga keadilan, kemudian menegakkan kontrak dan melindungi hak milik. Nah, kemudian dalam konteks penyediaan barang publik gitu, beberapa barang seperti infrastruktur pendidikan dan proyek publik lainnya lebih efisien disediakan oleh pemerintah daripada oleh sektor swasta. Misalnya dalam konteks pembangunan jalan raya yang menghubungkan berbagai bagian negara dan fungsi yang lebih baik itu dilakukan oleh pemerintah karena manfaatnya tersebar luas dan sulit bagi sektor swasta itu untuk memungut biaya langsung dari semua pengguna. Kemudian Adam Smith juga berbicara mengenai moralitas dalam ekonomi. Nah, selain area ekonominya, Adam Smith juga menulis Theory of Moral Sentiment, itu di mana ia mengeksplorasi bagaimana moralitas dan simpati itu kemudian mempengaruhi perilaku manusia. Dan Adam Smith dia percaya bahwa ekonomi tidak bisa dipisahkan dari etika. Ia berargumen bahwa masyarakat yang adil dan makmur itu memerlukan dasar moral yang kuat, di mana simpati dan keadilan itu dia mengatur interaksi antar individu. Nah, dalam pandangannya pasar itu bekerja paling baik ketika orang bertindak tidak hanya dengan mempertimbangkan kepentingan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Hal ini mengisyaratkan perlunya keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Misalnya seorang pengusaha yang memperlakukan karyawannya dengan adil dan beretika itu mungkin akan lebih sukses dalam jangka panjang daripada mereka yang mengeksploitasi tenaga kerja karena reputasi baik dan loyalitas karyawan itu dapat berkontribusi pada keberlanjutan dari sebuah bisnis. Nah, kemudian Adam Smith juga bicara tentang teori pertumbuhan ekonomi. Nah, Smith juga membahas teori pertumbuhan ekonomi yang menekankan pentingnya akumulasi modal. Ia berpendapat bahwa tabungan dan investasi itu adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, dalam pandangannya,
tabungan akan digunakan untuk investasi dalam mesin, kemudian peralatan dan infrastruktur yang pada akhirnya atau pada gilirannya itu meningkatkan produktivitas dan menghasilkan kemakmuran yang lebih besar gitu. Nah, Adam Smith juga mengakui pentingnya perdagangan internasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia mengemukakan bahwa negara-negara itu harus mengkhususkan diri dalam produksi barang yang pada akhirnya dapat mereka hasilkan dengan efisiensi tertinggi dan berdagang dengan negara lain untuk barang yang lebih mahal untuk mereka produksi. Nah, misalnya jika suatu negara itu memiliki keunggulan komparatif dalam produksi kain, sementara di negara lain lebih efisien dalam produksi anggur, nah keduanya akan mendapatkan manfaat dengan berdagang kain dengan anggur daripada mencoba untuk memproduksi kedua barang tersebut secara mandiri. Nah, Smith ini adalah pengkritik keras terhadap proteksionisme dan kebijakan perdagangan yang menghambat. Ia berpendapat bahwa pembatasan perdagangan mengarah pada efisiensi dan kerugian bagi konsumen. Nah, sebaliknya ia mendukung perdagangan bebas yang memungkinkan negara-negara untuk berspesialisasi dalam produksi barang di mana mereka memiliki keunggulan komparatif sehingga meningkatkan kesejahteraan global. Nah, menurut Adam Smith, tarif dan kuota yang dirancang untuk melindungi industri dalam negeri itu cenderung mengurangi persaingan, kemudian meningkatkan harga dan merugikan konsumen. Nah, sebagai contoh, jika semua negara itu mengenakan tarif tinggi pada barang-barang impor produsen dalam negeri, itu mungkin kurang termotivasi untuk meningkatkan efisiensi karena mereka tidak menghadapi persaingan ketat dari luar negeri. Kemudian bagaimana kritik dan evaluasi pemikiran dari Adam Smith. Jadi meskipun pemikiran Adam Smith ini sangat berpengaruh, ia juga menerima kritik. Beberapa kritikus berargumen bahwa pendekatan yang dipakai oleh Adam Smith terhadap kebebasan pasar itu terlalu optimistik dan mengabaikan potensi kegagalan pasar seperti monopoli dan eksternalitas. Nah, para ekonom modern juga telah memperluas pemikiran Adam Smith dengan mengintegrasikan analisis tentang peran pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar dan menangani isu-isu sosial seperti ketidaksetaraan ekonomi. Nah, meskipun demikian, prinsip-prinsip dasar yang diletakkan oleh Adam Smith tentang kebebasan ekonomi dan pembagian kerja itu tetap relevan dan menjadi fondasi untuk teori ekonomi yang lebih kompleks. Jadi kesimpulannya bahwa pemikiran Adam Smith tentang ekonomi yang menekankan pada pentingnya kebebasan pasar, kemudian efisiensi dari pembagian kerja, juga peran moralitas dan pemerintah ya dalam ekonomi. Kemudian karyanya itu memberikan dasar bagi pengembangan ekonomi klasik dan masih mempengaruhi kebijakan ekonomi dan diskusi teoritis sampai dengan saat ini. Nah, walaupun ada banyak perkembangan dan kritik terhadap pemikiran Adam Smith, prinsip-prinsipnya tentang bagaimana pasar bekerja dan bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai itu tetap menjadi elemen penting dalam pemahaman kita tentang ekonomi modern. Sebagai bapak ekonomi modern, warisan intelektual Adam Smith ini terus menjadi inspirasi dan panduan bagi mereka yang mencari cara untuk memahami dan mengelola kekayaan bangsa-bangsa dalam konteks global yang terus atau selalu berubah. Oke.
Sekian dari saya. Itu referensi, itu sumber yang saya dapat dan yang bisa saya bagikan. Semoga ini bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.